Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari bidang pengelolaan barang milik daerah Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Melanjutkan video sebelumnya mengenai transaksi yang ada di kertas kerja. Kali ini saya akan menjelaskan transaksi yang ada di sheet masuk. Jika sebelumnya di sheet keluar saya sudah menjelaskan 10 jenis transaksi yang ada di sheet keluar, maka kali ini saya akan menjelaskan sebanyak 15 transaksi yang ada di sheet masuk. Jadi perbedaannya dengan yang ada di sheet keluar tadi, ada juga persamaannya. Apabila di sheet masuk eh, kita transaksikan barang-barang yang masuk ke suatu OPD, maka di sheet masuk ini juga kita bisa transaksikan barang-barang untuk dikeluarkan dari daftar aset suatu OPD. Sebagai contoh seperti ini, manakala di suatu OPD terdapat barang dari belanja modal, jadi dia masuk, tapi ternyata barang tersebut nantinya akan dimutasikan ke OPD lain atau dihibahkan ke instansi di luar pemerintah Kota Tegal. Maka di sini terjadi dua transaksi, yaitu transaksi masuk berupa belanja modal, kemudian ada transaksi keluar berupa mutasi atau hibah. Makanya di sheet masuk ini terdapat transaksi 1 di kolom Y dan transaksi 2 di kolom B. Di kolom AB ini ada transaksi 2. Tapi kalau di sheet keluar memang ada dua transaksi juga, tapi sebenarnya transaksi ini tidak dipakai ya. Ini mungkin nanti akan kita perbarui di kertas kerja mendatang. Jadi di sheet keluar ini hanya ada satu jenis transaksi, tapi kalau di sheet masuk ini bisa ada dua jenis transaksi di samping masuk dan dia juga keluar. Contoh lainnya seperti ini, apabila tadi di suatu UPD ada belanja modal, tapi ternyata barang tersebut kan aset tetap, tapi ternyata barang persediaan, maka cara kerjanya adalah dia di transaksi satu itu belanja modal, kemudian transaksi kedua dia persediaan. Nah, itu adalah gambaran bagaimana di sheet masuk mengakomodir suatu transaksi aset pada suatu OPD. Baik, saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang tadi ya, ada 15. Jadi transaksi yang ada di sheet masuk ini berkaitan juga yang ada di sheet keluar. Contoh di reklas rek, reklas keep, dan reklas ALL. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi di sheet keluar. Kemudian koreksi harga juga. Nah, ini yang lain akan saya jelaskan satu persatu. Transaksi yang pertama adalah BM. Ini merupakan singkatan dari belanja modal. Belanja modal ini biasanya diperoleh dari inputan OPD yang ada di SIMDA BMD. SIMDA BMD. Ini mekanismenya biasanya kita menggunakan tarik data menggunakan query. Nanti akan saya jelaskan di video tersendiri ya. Jadi ini sebagai contoh. Ini suatu OPD di sheet masuk ini ada belanja modal ya. Maka saya tuliskan di sini adalah BM. Nah, nantinya di LAM 61 atau di LAM level 6 transaksi masuk, di sini ada belanja modal. Di sini ada belanja APBD 2 ya, sebesar 5 juta sekian. Ini tertulis juga di sheet masuk. Namun demikian, khusus belanja modal dan satunya lagi ada BOS. BOS itu sama dengan APBD juga, tapi dia masuk kategori BOS ya, masuk kategori bantuan operasional sekolah. Nah, ini yang membedakan dengan transaksi di sheet masuk, dengan transaksi di sheet masuk juga dengan transaksi lainnya. Di sini khusus belanja modal dan BOS, BM maupun BOS, kita juga harus menuliskan realisasi anggaran ya, realisasi anggaran atas barang tersebut. Sebagai contoh seperti ini,
Manakala suatu anggaran di DPA suatu OPD, dia anggaran level 6-nya atau level 4 asetnya dia adalah kodenya 210 2 2 10 23 2 10 23 atau kalau di level 4 kitanya itu 2 10 23 itu di sini 2 10 23. Dia adalah peralatan personal komputer. Maka harus ditulis di sheet masuk ini dia eh, realisasi anggarannya apa. Biasanya data ini kita peroleh dari laporan realisasi anggaran per level 6 akuntansi atau di kartu kendali kegiatan. Bisa kita peroleh di laporan FMIS di kartu kendali kegiatan. Biasanya ada di laporan bendahara pengeluaran. Kita lihat di sini kodenya apa atas anggaran barang tersebut. Dari anggaran itu, OPD atau pengurus barang dia menginputkan ke SIM DPMD. Dia kebetulan kodenya sama ya, 21023.3 belakangnya. Dia printer atau peralatan personal komputer. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa tahu anggaran yang OPD anggarkan di DPA itu sama tidak dengan realisasi yang ada di aset. Jadi manakala dia misal ada perbedaan, misal dia anggarannya bukan 21023 tapi 21024 misal. Dia peralatan jaringan. Ini sebagai contoh. Maka di sini secara otomatis akan muncul namanya koreksi. Ini namanya koreksi penganggaran. Jadinya di LAM 61 ini dia belanja APBD sama tetap 5148 tapi dia sebagai 210 2 berapa tadi? Di sini. Dia ada belanja peralatan jaringan, dia belanja APBD, tapi ternyata dia realisasinya adalah peralatan personal komputer. Nah, di sini uniknya adalah seperti ini. Jadi di sheet lamp 61 ini realisasi sama dengan di keuangan, namun dia realisasi asetnya adalah berbeda. Maka di sini yang terjadi adalah bisa dibaca belanja APBD sesuai dengan realisasi keuangan, kemudian ada koreksi kurang karena yang seharusnya adalah dia 21023 atau peralatan personal komputer. Maka di sini ada 3 transaksi yang terjadi atas satu barang tersebut, yaitu dia ternyata realisasinya peralatan jaringan, tapi asetnya dia adalah peralatan personal komputer. Dia nantinya dikeluarkan, dia masuk, kemudian dia keluar, kemudian dia masuk lagi ke peralatan personal komputer. Jadi membacanya seperti itu. Manakala sesuai, misal dia 21023, maka di sini koreksinya akan terhapus. Dan di LAM 61, dia juga tidak ada transaksi koreksi barang tambah maupun koreksi barang keluar. Ini untuk yang belanja APBD atau PM, belanja modal. Kalau bos kayak seperti apa? Bos ini juga sama perlakuannya seperti belanja modal. Jadi data ini sesuai dengan yang diinput oleh OPD. Kemudian selanjutnya ada Barjas. Ini merupakan singkatan dari barang jasa. Ini terjadi manakala barang tersebut diperoleh dari bukan belanja modal.
tapi dari belanja barang jasa atau pemeliharaan. Di sini sebagai contoh kita tulis barjas. Maka di sini juga muncul barang jasa. Kemudian bos tadi sudah. Lain, nah lain ini kita kategorikan ke dalam transaksi selain yang barang jasa, bos, atau mungkin hibah, mutasi, atau temuan. Ini lain memang sifatnya masih bisa apa saja. Sebagai contoh, misal ternyata barang tersebut bukan belanja dari barang jasa atau pemeliharaan, tapi mungkin barang itu dari COVID misalnya. Kita misal mau memisahkan khusus anggaran COVID. Ya, kita masukkan ke transaksi tulis lain. Seperti ini, jadi selain yang transaksi yang saya sebutkan tadi. Dan ini kemudian ada transaksi hibah. Ini terjadi manakala ada barang-barang hibah dari instansi selain pemerintah Kota Tegal. Bisa jadi dari BUMN, BUMD, atau mungkin dari provinsi atau dari pusat, kementerian, atau dari orang tua, komite, dari masyarakat, sumbangan, dan lain-lain. Ini masuk ke dalam hibah kalau memang disertai data dukung berupa berita acara hibah atau NPHD, naskah hibah daerah ya. Kita tulis di sini hibah sebagai contoh. Nantinya juga akan masuk ke dalam kolom hibah masuk. Di sini ada. Kemudian mutasi ini sama yang saya jelaskan di sheet keluar. Jika mutasi terjadi di sheet keluar, maka dia adalah mutasi keluar. Tapi kalau misal mutasi ada di sheet masuk, berarti dia adalah mutasi masuk dari OPD lain. Sheet mutasi, maka di sini juga akan muncul mutasi masuk OPD. Kemudian selanjutnya ada temuan, ya, ada temuan. Temuan ini adalah transaksi manakala suatu OPD terdapat barang-barang yang tidak tercatat sebelumnya, tapi ternyata barang tersebut memang sudah ada. Kita masuk kategori ke dalam barang temuan atau inventarisasi. Tapi kita tulis di sini temuan. Jadi manakala kita mendata barang, tapi ternyata barang tersebut belum masuk ke dalam catatan barang lama yang belum masuk catatan, maka kita masuk ke dalam transaksi temuan. Nantinya di LAM 61 juga ada temuan. Namanya temuan baru. Nah, selanjutnya di sini ada persediaan dan mutasi atau hibah. Ini yang saya contohkan tadi di transaksi 2 ya. Atau mungkin ada SK hapus. Ini juga bisa terjadi. Sebagai contoh seperti ini. Manakala suatu barang dalam tahun yang sama, dia diusulkan rusak berat. Maka di sheet keluar tadi namanya Reklas ALL. Kemudian di sheet masuk juga Reklas ALL di transaksi 1. Tapi ternyata barang tersebut kemudian dihapuskan melalui mekanisme penjualan ya, atau lelang, kemudian diterbitkan SK penghapusan. Maka transaksi adalah dia transaksi masuk Reklas ALL di sheet masuk, tapi transaksi duanya SK hapus. Di sini, ini yang saya contohkan adalah, ini kebetulan ada aset tak berwujud. Jadi di dalam 61 ini, dia ada Reklas ALL masuk, ya. Ini contohnya 73831. Kalau dijumlah
Ini kelas ALL, 73831. Kemudian di sheet LAM62 atau rekap barang keluar, ini juga terekap juga. Di sini di request menjadi ALL. Nah, ini juga SK hapusnya, ya. Jadi uniknya adalah di sheet masuk ini juga bisa masuk ke dalam rekap yang khusus barang keluar di LAM62. Ini contoh kasus yang sering terjadi biasanya. Sama halnya tadi di sheet masuk, manakala dia belanja modal, tapi ternyata dia adalah barang persediaan. Maka kita tulis transaksi 1 belanja modal dan transaksi 2 adalah persediaan. Dan untuk persediaan ini juga nanti akan masuk di sheet 2. Jadi di sini persediaan atau bukan aset tetap sebesar sekian. Jadi dia gabung yang ada di sheet masuk maupun di sheet keluar. Transaksi yang sama juga terjadi manakala barang tersebut ternyata dihibahkan atau terjadi mutasi ke OBD lain. Ini juga kita bisa masukkan ke transaksi 2. Dia akan otomatis terekap di LAM61 maupun LAM62. Kemudian yang unik lagi, yang terjadi di sheet LAM61 ini juga ada nanti terekap di sini juga, ya. Contoh, ternyata ada suatu barang itu belanja modal, tapi dia adalah bukan intra-contable. Bukan intra-contable atau extra-contable. Ini sebagai contoh ada belanja modal, ada 3 barang. Dia belanja modal. Jadi ini transaksi yang satu barang atau beberapa barang, tapi dia bisa menjadi beberapa transaksi. Sebagai contoh, dia pembelian kursi pegawai dengan kode rekening 2533, tapi dia belanja modal, tapi ternyata itu adalah barang extra countable. Dan dia ada juga koreksi. Jadi ini transaksinya cukup kompleks di LAM 61 ini. Jadi di LAM 61 ini nantinya transaksinya cukup banyak ya. Jadi belanja modal dia mungkin tertulis dia 2521, dua lima dua satu, dia mebeler, tapi dia extra countable, ya. Dia nanti otomatis akan mengurangi menjadi extra countable. Tetap belanja APBD-nya tetap, tapi dia extra countable. Dan koreksi kode barang ternyata dia sudah otomatis tidak terhitung karena dia barang extra countable. Jadi dia tidak mengurangi aset tetap dari koreksi kode barang, tapi dia langsung mengurangi ke extra countable. Jadi salah satu yang dikurangi saja. Manakala barang tersebut persediaan atau bukan aset tetap, maka dia akan masuk ke dalam sini. Di samping dia juga masuk ke dalam LAM 62 di kolom persediaan. Jadi perbedaannya cukup unik untuk yang sheet keluar dan sheet masuk, karena sheet masuk juga bisa menampung transaksi yang ada di sheet keluar di transaksi 2. Lah nantinya data semuanya ini akan terekap di LAM 61, LAM 62, dan LAM 61, LAM 62 ini juga akan direkap lagi di BA6. Di BA6 ini jadi ada belanja modulnya berapa, tambahnya berapa, kurangnya berapa, nanti akan terekap di sini semua. Dan untuk LAM 5I, LAM 52 ini juga sama, cuma perbedaannya adalah dia level 5 atau 3 kode barang.
Jadi ini nantinya akan kita gunakan untuk yang ada di CALK atas LKPD. Baik, baik demikian penjelasan dari saya mengenai cara kerja atau mekanisme yang ada di kertas kerja yang saya gunakan untuk LKPD. Video selanjutnya akan saya jelaskan pada video terkait dengan bagaimana cara kita menarik transaksi yang ada di Simda BND. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.